Ya, pemirsa masih di IDX Succession Closing dalam rangka memperingati ke-42 tahun diaktifkannya kembali pasar modal, Panitia HUT Pasar Modal ke-44 yang terdiri dari perwakilan OJK dan SRO menyelenggarakan lomba karya tulis pasar modal. Lomba karya tulis pasar modal ini memberikan kesempatan kepada publik, mahasiswa, akademisi untuk memberikan masukan yang berharga, memanfaatkan momentum hari ulang tahun ke-44 pasar modal. Selain itu juga menyoroti berbagai hal yang ada di industri pasar modal yang sifatnya akademisi maupun best practice untuk kepentingan industri pasar modal. Lomba karya tulis ini diharapkan akan memberikan nilai edukasi yang baik bagi publik atau memberikan solusi yang sifatnya konstruktif bagi industri. Diharapkan hasil karya tulis dari para peserta dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan untuk berinvestasi di masa yang akan datang. Tema utama yang diberikan sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun Pasar Modal ke-44, yaitu investasi berkelanjutan, investasi berdampak bagi People, Planet, Prosperity, Peace Partnership. Peserta harus memberikan gambaran tentang tema tersebut dengan memilih minimal 1 dari poin 5P tersebut, dan diharapkan dapat menganalisa, melakukan pendekatan akademis maupun best practice, serta memberikan solusi bagi perkembangan pasar modal. Lantas, bagaimana pelaksanaan kegiatan ini? Simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagai sumber ada di channel. Ya, pemirsa, untuk membahas terkait dengan lomba karya tulis yang digelar oleh Bursa Efek Indonesia, saat ini kami sudah terhubung dengan via Zoom bersama dengan Ibu Erna Dewayani, Koordinator Writing Challenge Competition dan Senior Advisor Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Erna, apa kabar, Bu? Baik, Pak David. Selamat sore. Selamat sore juga, Ibu Erna. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja, Ibu Erna, sebenarnya apa latar belakang dan tujuan dari penyelenggaraan lomba karya tulis ini, Ibu Erna? Karya tulis ini kita selenggarakan dalam rangka rangkaian dari 40 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, dan kita ingin sekali memberikan acara yang mengedukasi terkait dengan ESG ya, yang sedang marak belakangan ini baik global maupun di Indonesia berupa karya tulis, gitu Pak David. Baik. Dari keterangan yang kami terima, Ibu Erna, tema dari lomba karya tulis ini harus dijabarkan oleh peserta dari karya tulis masing-masing. Memang benar demikian, Bu? Ya, jadi karya tulis ini agak berbeda dengan karya tulis yang lain ya, karena makanya kita namakan writing challenge, karena kita tidak harus dalam bentuk word, dalam bentuk naratif gitu, tapi dalam bentuk PowerPoint, sehingga bisa menambah kreasi dari para peserta dalam menuangkan ide-idenya. Baik, artinya dalam penyampaian pertama tidak usah dalam bentuk Word, PowerPoint juga bisa diterima begitu, Bu. Kemudian dari sisi penjelasannya nanti seperti apa? Jadi para peserta saat ini sebetulnya sudah kita buka, pendaftarannya sudah kita buka, nanti kita buka sampai dengan 17 September, menyampaikan ke kami ke writingchallenge.idx.co.id. Kemudian nanti kita akan lakukan screening ya. Jadi ada 2 kategori mahasiswa dan kategori umum. Masing-masing kategori ini nanti kita akan pilih 10 besar dari masing-masing kategori, kemudian nanti akan diberikan sesi pendalaman materi oleh Dewan Juri, dan kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari para finalis tersebut, untuk kemudian ditentukan pemenangnya siapa gitu ya. Jadi masing-masing kategori kita ada 5 pemenang, 1, 2, 3, dan harapan ada 2. Oke, ada 2 kategori dengan tema yang sama, begitu Ibu Erna? Ya, betul. Baik, selanjutnya adalah kenapa ini tema ESG penting untuk disosialisasikan melalui lomba karya tulis ini? Ya, kita tahu ya sebenarnya kan masyarakat global termasuk Indonesia kan sekarang menyadari pentingnya isu perubahan iklim atau climate change, sehingga ini turut mempengaruhi berbagai bidang, khususnya dalam bidang investasi. Jadi dalam lomba ini kita mengangkat tema ESG tersebut dengan menekankan kepada aspek-aspek yang terkait ya. Jadi investasi yang berkelanjutan, investasi yang berdampak pada people, planet, prosperity, peace, partnership. Jadi masing-masing peserta bisa memilih aspek yang 5P tersebut ya.
Jadi artinya kita juga ingin menekankan bahwa investasi tidak semata-mata mencari profit, tapi yang memberikan dampak terhadap aspek-aspek 5P tersebut. Ini yang perlu kita minta dari para peserta untuk menuangkan ide-ide yang tentu saja akan membangun dalam perkembangan industri pasar modal ya. Baik, sebagai gambaran Bu, sebenarnya seperti apa penerapan ESG di pasar modal Indonesia sampai sejauh ini? Ya, kalau di pasar modal sendiri sebetulnya kita sudah cukup lumayan ya menuangkan konsep-konsep ESG ini. Jadi beberapa perusahaan tercatat juga sudah meningkatkan value dan kinerjanya secara berkesinambungan. Kemudian kita juga sudah menerbitkan beberapa indeks yang terkait dengan ESG, yaitu Srika Hati dan juga ESG Leaders yang beranggotakan 30 anggota saham unggulan. Kemudian perusahaan tercatat yang memenuhi standar dan parameter atas penerapan prinsip-prinsip sustainable yang baik bisa masuk dalam konstituen dari indeks-indeks tersebut. Demikian. Jadi selain beberapa produk berbasis ESG sustainability, ITF kita sudah ada 14 yang berdasarkan terhadap ESG dan ada 1 green bond. Ini yang sudah ada di Indonesia ya. Baik, apakah itu termasuk peran dari Bursa Efek Indonesia dalam mendukung penerapan dari ESG ini Bu Erna, atau mungkin ada peran lain mungkin Ibu? Ya, ini tentu saja peran Bursa Efek Indonesia, peran OJK juga dalam memberikan iklim yang kondusif ya bagi terciptanya penerapan ESG, dan juga koordinasi yang bagus antara kita dengan anggota bursa serta perusahaan-perusahaan tercatat untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG. Jadi bursa sendiri sekarang sudah tergabung dalam Sustainable Stock Exchange dan menjadi task force ya sebagai bentuk komitmen pendukung penerapan dan pengembangan ESG di pasar modal Indonesia. Kemudian kita juga memberikan insentif ya dalam yang kita tuangkan dalam peraturan-peraturan bursa yang kaitannya dengan ESG. Dan yang jelas kita secara terus-menerus bersama dengan OJK melaksanakan capacity building untuk meningkatkan stakeholder dalam meningkatkan awareness terkait dengan ESG tersebut. Baik, kembali kepada jalannya kegiatan Lomba Karya Tulis Ibu Erna. Sebenarnya seperti apa gambaran tahapan Lomba Karya Tulis ini, mulai dari penyampaian karya sampai dengan pengumuman pemenang? Ada beberapa kategori, tadi pun juga sempat disinggung sebenarnya. Kemudian berapa banyak finalis yang akan dijaring, tadi juga sempat disinggung. Sudah dibuka pendaftaran dan updatean terbaru, sudah ada yang menyampaikan tidak Bu sampai sejauh ini? Sejauh ini sudah ada yang menyampaikan. Jadi kita sudah sebarkan informasi ini ke sosmed kita ya, ke sosmed Bursa Efek Indonesia. Kita juga sudah sampaikan juga ke dalam website kita, SRO juga. Itu sudah banyak yang masuk ya, baik dari kalangan mahasiswa maupun umum. Jadi umum pun juga tidak kotak-kotakan ya. Tadi juga ada pertanyaan, apakah wartawan boleh ikut dalam kategori ini? Kita bilang bahwa wartawan boleh dan tidak ada ketentuan yang spesifik gitu ya, karena wartawan bisa masuk dalam kategori umum. Dan ini kita tunggu sampai dengan tanggal 17 September. Kemudian kita seleksi ya. Jadi kita di dalam penyeleksian ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah internal, ini terdiri dari SRO, dan kemudian kita juga ada juri dari eksternal yang terdiri dari akademisi, mewakili akademisi, kemudian dari Srika Hati, kemudian dari analis pasar modal ya. Dan itu setelah dilakukan penyaringan 10 finalis untuk masing-masing kategori, tanggal 7 Oktober kita lakukan pembekalan oleh Dewan Juri. Jadi kita ingin memantapkan lagi pemahaman mengenai ESG. Kemudian setelah itu, keesokan harinya kita minta mereka untuk mempresentasikan hasil tulis dan juga hasil pembekalan yang sudah diberikan oleh Dewan Juri. Baru kemudian kita lakukan pengumuman pemenang, nanti kita selenggarakan pada saat penutupan kegiatan CMSE ya, Capital Market Summit and Expo, yang akan kita lakukan pada tanggal 16 Oktober. Baik, kegiatan presentasi ini yang masuk ke final ya Bu, yang lolos dari penjurian? Ya, betul. Jadi nanti ada 10 finalis umum, 10 finalis mahasiswa yang akan menyampaikan presentasinya ya, karena sudah diberikan pembekalan juga oleh Dewan Juri di hari sebelumnya.
mereka akan sampaikan paparannya. Tapi kalau untuk yang tidak lolos dalam seleksi ini sudah selesai sampai di situ saja. Baik, tidak hanya dari sisi ide yang diluncurkan begitu, ide yang disampaikan, tapi juga bagaimana meyakinkan Dewan Juri dalam presentasi terkait juga dengan ide-ide yang disampaikan, terutama berkaitan dengan ESG. Sebagai magnet mungkin, Ibu Erna, bisa dibocorkan tidak Bu, ini berapa besar hadiah yang disiapkan bagi panitia untuk pemenang lomba? Total hadiah itu ada sekitar 76 juta rupiah yang semuanya sudah masuk ke dalam kategori tersebut ya. Jadi hadiah ini untuk mahasiswa dan umum tidak kita bedakan. Hadiah juara pertama itu dalam bentuk RDN itu 10 juta dan uang elektronik 2 juta. Itu hadiah pertama ya. Kedua 8 juta RDN, 2 juta uang elektronik, kemudian juara 3 6 juta dan 2 juta uang elektronik. Sedangkan untuk harapan tidak kita bedakan harapan 1 2, tapi kita ada harapan memang ada 2. Itu masing-masing mendapatkan RDN rekening dana nasabah sebesar 3 juta dan 1 juta dalam bentuk uang elektronik. Jadi memang kenapa kita memberikan hadiah dalam bentuk RDN supaya apa yang kita berikan itu kembali lagi ke dalam investasi pasar modal ya. Karena memang tujuannya kita meningkatkan literasi dan juga inklusi gitu. Baik, untuk kegiatan Lomba Karya Tulis ini sebelumnya sudah digelar atau ini yang pertama, Ibu Erna? 2 tahun lalu kita sudah adakan ya, tapi temanya umum. Jadi waktu itu kita ingin memahami lebih umum ya mengenai investasi, mengenai going public. Tapi kalau yang tahun ini benar-benar karena ESG ini merupakan kepedulian kita terhadap perkembangan terkait dengan perubahan iklim. Kita ingin supaya mendapatkan masukan juga dari masyarakat mengenai pentingnya ESG dalam kegiatan berinvestasi. Baik, terakhir Ibu Erna, ini terkait juga dengan harapan dilaksanakannya Lomba Karya Tulis dengan judul yang lebih spesifik, kemudian juga dengan beberapa kategori tadi, dan harapan bagi Bursa Efek Indonesia dengan terselenggaranya kegiatan ini. Harapannya adalah bahwa masyarakat atau investor meningkat ya pemahamannya dan kesadarannya terhadap pentingnya ESG. Jadi mungkin pemahamannya kan meningkat ya, sekarang investasi itu tidak hanya mencari profit tapi juga bisa berdampak terhadap lingkungan, berdampak terhadap planet, berdampak terhadap people. Kemudian kita juga berharap adanya ide-ide baru yang bisa dikembangkan oleh pasar modal Indonesia. Jadi kalau kami mendapatkan masukan dari masyarakat mungkin akan lebih baik ya, dan karena ini disampaikan dalam bentuk PowerPoint sehingga ide-ide ataupun hal-hal kreatif lain bisa dengan mudah dituangkan. Kemudian tentu saja ini juga akan memantapkan peran Bursa Indonesia ya dalam bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Artinya apa yang kita lakukan terhadap kegiatan yang terkait dengan ESG ini juga sudah pula dilakukan oleh bursa-bursa luar di luar ya, bursa-bursa luar dunia. Baik Ibu Erna, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Idea Channel. Semoga kegiatan yang berjalan lancar, baik dari sisi tujuan maupun muara terakhir dari Bursa Efek Indonesia bisa tersampaikan, dan kegiatan sosialisasi dari masyarakat tetap berlanjut ke depannya, dan ini muaranya nanti tentu akan menambah jumlah investor dan pengetahuan masyarakat tentang pasar modal Indonesia. Terima kasih Ibu Erna, sehat selalu Bu. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih. Ada Ibu Erna Dewayani yang merupakan koordinator Writing Challenge Competition dan juga Senior Advisor Bursa Efek Indonesia. Dan tetap di tempat Anda karena setelah ini Idea Second Closing akan segera kembali dengan review di sepanjang perdagangan hari ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.